Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Yadi Setiadi. Kita akan melanjutkan tayangan sebelumnya tentang materi lingkaran untuk kelas 11 Matematika Peminatan. Pada tayangan video sebelumnya kita sudah membahas baik itu materi maupun beberapa contoh soal berkaitan dengan persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membahas tentang irisan dua buah lingkaran dan persamaan berkas lingkaran. Baik, untuk yang bagian ketiga adalah irisan dua buah lingkaran atau kedudukan dua buah lingkaran. Jika kita buat rangkumannya untuk irisan dua buah lingkaran ini, kita buat mind map-nya. Dua buah lingkaran itu kedudukannya bisa sepusat, bisa bersinggungan dalam, kemudian tidak berpotongan kedua lingkaran, bisa bersinggungan luar, atau bisa juga berpotongan di dua buah titik. Nah, seperti ini. Ini kondisi dua buah lingkaran yang koordinat pusatnya sama atau sepusat, konsentris. Jadi kedua lingkaran sepusat atau konsentris terjadi apabila D sama dengan 0. Tadi D merupakan jarak antar pusat lingkaran, sedangkan R1 dan R2 adalah jari-jari masing-masing lingkaran. Jadi kalau nanti kita ingin melihat posisi dua buah lingkaran atau irisan dua lingkaran, maka yang harus kita hitung adalah jarak antar pusat lingkarannya dihitung, kemudian masing-masing jari-jari kita jumlahkan dan dibandingkan apakah jarak antar pusat dengan jumlah kedua jari-jari, siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Nah, untuk kondisi lingkaran sepusat atau konsentris itu terjadi kalau jarak antar pusatnya sama dengan 0. Sedangkan lingkaran akan berpotongan di dua buah titik seperti ini. Lingkaran saling berpotongan di dua buah titik terjadi apabila jarak antar pusat dari kedua lingkaran ini berada di antara selisih kedua jari-jari dan jumlah kedua jari-jarinya. Kemudian posisi berikutnya adalah bisa saja lingkaran keduanya bersinggungan di luar. Ini bersinggungan luar. Terjadi apabila jarak antar pusat, jarak antara kedua pusat ini sama dengan jumlah jari-jari satu dan jari-jari kedua. Kemudian posisi yang berikutnya adalah kedua lingkaran bisa bersinggungan di dalam atau bersinggungan dalam. Posisi seperti ini akan terjadi kalau jarak antara pusat sama dengan selisih kedua jari-jarinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa soal terkait irisan dua lingkaran ini. Contoh yang ketujuh, lingkaran X plus 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar P bersinggungan luar. Maka berapakah nilai P? Oke, kita lihat lingkaran dengan persamaan X plus 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 memiliki pusat di negatif 2,0, sementara jari-jarinya adalah 2. Dan lingkaran X kurang 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar P, pusatnya ada di 2,0, sementara jari-jarinya adalah akar dari akar P. Akar dari akar P. Karena di soal disebutkan lingkaran bersinggungan luar, tadi disebutkan di soal bahwa lingkaran keduanya bersinggungan luar, maka jarak antar pusat harus sama dengan jumlah kedua jari-jari.
Nah, bagaimana kita menghitung jarak antar pusat? Berarti kita dapat memanfaatkan jarak dua buah titik, yaitu akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Berarti akar dari 2 dikurang min 2 sama saja dengan 2 tambah 2 dikuadratkan tambah 0 kurang 0 dikuadratkan. Sama dengan R1-nya 2 ditambah jari-jari keduanya akar dari akar T. Jika kita hitung yang ruas kiri, berarti ini 4 dikuadratkan sama dengan 16 diakarkan menjadi 4. Sedangkan ruas kanannya 2 ditambah akar dari akar P. 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sedangkan ruas kanannya adalah akar dari akar P. Selanjutnya karena ini akarnya ada 2, yang satu berada di dalam tanda akar yang lain, maka kita pangkat 4-kan. Berarti 2 pangkat 4 akan sama dengan P. Akar keduanya hilang karena dipangkatkan 4. Atau kita dapat juga bertahap, dikuadratkan dulu, berarti 2 kuadrat sama dengan akar yang pertama yang luar ini hilang. Jadi 4 sama dengan akar P, diakarkan lagi, berarti 4 kuadrat sama dengan P. Jadi P-nya adalah 16. Kita lihat contoh berikutnya, misalkan bahwa titik A ini terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X kurang 4Y tambah 4 sama dengan 0, dan titik P terletak pada lingkaran kedua X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 16Y tambah 39 sama dengan 0. Berapakah jarak terdekat dari titik A dan titik B? Atau berapakah jarak terdekat dari kedua lingkaran ini? Oke, ini ilustrasi kedua lingkaran tersebut. Lingkaran yang pertama memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti berpusat di 1,2. Diperoleh dari min 2 dibagi min 2, min 4 dibagi min 2. Jadi koordinat pusatnya 1,2. Sedangkan jari-jarinya adalah akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangi 4. 1 tambah 4 kurang 4 sama dengan 1, diakarkan hasilnya 1. Jadi lingkaran pertama ini berpusat di 1,2 dengan jari-jarinya adalah 1. Sementara lingkaran kedua memiliki pusat, X-nya tidak muncul, berarti koefisien X-nya adalah 0. 0 bagi min 2 sama dengan 0. Sementara untuk ordinat pusatnya adalah min 16 bagi min 2 sama dengan 8. Berarti lingkaran kedua berpusat di 0,8. Dan jari-jarinya kalau kita hitung, akar 0 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 39. 64 dikurang 39 sama dengan 25, jika diakarkan sama dengan 5. Sehingga jika kita hitung jarak kedua pusat ini, berarti jarak dari 1,2 ke 0,8 adalah 1 dikurang 0 dikuadratkan, tambah 2 kurang 8 dikuadratkan. Jadi jarak dua pusatnya adalah akar dari 1 ditambah 36, sama dengan akar dari 37. Berikutnya kita akan lihat bahwa D merupakan jarak 1,2 ke 0,8, maka posisi A dan B yang paling dekat adalah jika A-nya kita tempatkan di sini dan B-nya kita tempatkan di situ. Dengan demikian jarak AB yang paling dekat adalah jarak antar pusat, yaitu D, dikurangi radius lingkaran pertama, dikurangi radius lingkaran kedua. Atau AB minimum adalah D dikurangi R1 tambah R2. Berarti jarak terdekat dari kedua lingkaran ini adalah akar 37 dikurangi jumlah jari-jarinya adalah 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi akar 37 dikurangi 6. Kita lanjut pada materi yang berikutnya adalah tentang garis persekutuan lingkaran. Ada dua jenis, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Ini garis singgung persekutuan dalam. RT merupakan garis singgung persekutuan dalam,
sedangkan CD adalah garis singgung persekutuan luar. PQ merupakan jarak antar pusat, kita misalkan D. Kalau di sini AE merupakan, AB merupakan jarak antar pusat, kita misalkan D juga. Nah, untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, RT sama dengan akar D kuadrat dikurang R1 tambah R2 dikuadratkan. Sementara untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar, yaitu CD, kita dapat gunakan rumus CD sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R2 dikurang R1 dikuadratkan. R2 merupakan jari-jari lingkaran yang besar, sedangkan R1 merupakan jari-jari lingkaran kecil. Kita lihat contohnya, sebanyak 8 buah tabung disusun seperti gambar. Ini ada tabung, 8 buah tabung yang diikat oleh sebuah tali. Jika panjang jari-jari tabung adalah 14, maka panjang tali terpendek yang digunakan untuk bisa mengikat tabung-tabung tersebut, sehingga gambarnya seperti ini penampang tabungnya. Tabungnya sendiri adalah berupa pipa memanjang ke belakang yang diikat di bagian permukaan, sehingga yang tampil di gambar ini adalah permukaan tabung. Baik, yang ditanyakan adalah panjang tali terpendek yang dapat melingkari tabung ke-8 buah tabung tersebut. Nah, panjang tali terpendek ini sama dengan N kali diameter lingkaran ditambah dengan keliling lingkaran. Mengapa N kali diameter lingkaran ditambah keliling lingkaran? Baik, kita lihat bahwa tabungnya sebanyak 8. Berarti kalau kita ambil dari sini pusat yang pertama, lingkaran dengan lingkaran atas paling kiri, kemudian lingkaran atas paling kanan, jarak antar pusat yang kiri dengan yang paling kanan ini adalah sebanyak berapa jari-jari? Kita hitung. 1R tambah 1 diameter tambah 1 diameter tambah 1R. 1R tambah 1R jadi 1 diameter atau 2R. Berarti di sini ada 2 diameter ditambah 1 diameter menjadi 3 diameter. Kemudian di bawah pun akan jadi 3 diameter. Sementara yang bagian sampingnya adalah 1R dengan 1R jadi 1 diameter. Demikian juga ini 1R dengan 1R jadi 1 diameter. Berarti total tadi 6 diameter ditambah 1 diameter ditambah 1 diameter. Jadi 8 diameter. Untuk yang bagian tali yang bukan lengkungannya, bukan bagian lengkungannya. Ternyata 8 diameter ini sesuai dengan banyaknya tabung. Jadi kalau banyaknya tabung 8, maka 8 diameter. Ditambah dengan bagian lengkungannya, bagian lengkungan tali ini. Bagian lengkungan tali ini kalau kita satukan, ada 4 lengkungan, maka akan jadi utuh 1 keliling lingkaran. Sehingga panjang tali terpendek yang dapat mengikat 8 tabung ini adalah 8 diameter ditambah 1 keliling lingkaran. Secara umum, kalau kita buat rumus umumnya adalah panjang tali terpendek sama dengan N yang menyatakan banyaknya tabung, banyaknya lingkaran, dikali diameternya, ditambah 1 buah keliling lingkaran. Jarak pusat 2 lingkaran tadi sama dengan diameter lingkaran sama dengan 28. Jumlah panjang tali di sudut-sudut tabung yang tadi melengkung, melingkar, bagian lengkungannya adalah keliling lingkarannya. 2πr, berarti 2 kali 22 per 7 kali 14 sama dengan 88 cm, sehingga panjang tali terpendek yang dapat digunakan untuk mengikat tabung itu adalah 8 tabung dikali diameternya ditambah dengan 1 keliling lingkaran. Dan kalau kita hitung hasilnya adalah 312 cm. Baik. Kalau tadi disebutkan bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam itu adalah RT sama dengan akar D kuadrat kurang R1 tambah R2 dikuadratkan, kita akan coba lihat penurunan rumusnya dari mana.
Perhatikan bahwa RT ini merupakan garis singgung persekutuan dalam, sementara PQ merupakan jarak dari pusat lingkaran pertama dan lingkaran kedua. PT adalah R1, jari-jari lingkaran pertama, sementara QR adalah R2 yang merupakan jari-jari lingkaran kedua. Kita buat garis bantu PS. PS ini sejajar dengan RT. Kemudian PT sejajar dan sama panjang dengan SR. Jadi SR ini panjangnya adalah R1, PS ini panjangnya sama dengan RT. Jadi RT sama dengan SP dan PT sama dengan SR. Kemudian kita lihat segitiga siku-siku PSQ, siku-sikunya di S, berarti sisi miring atau hipotenusanya adalah yang di hadapan sudut siku-siku, berarti PQ. Berarti SP, karena kita akan menghitung RT, dan RT ini sama dengan SP, maka SP dikuadratkan sama dengan PQ kuadrat dikurangi QS kuadrat atau SQ kuadrat. Jadi SP kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang SQ kuadrat. Karena PQ sama dengan D, berarti D kuadrat, dan SQ ini adalah R2 ditambah dengan R1. Sehingga SQ kuadratnya menjadi R1 ditambah R2 dikuadrat. Dengan demikian, SP kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang R1 tambah R2 dikuadratkan. Karena SP dan RT sama, berarti RT sama dengan SP sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R1 tambah R2 dikuadratkan. Sehingga terbukti rumus panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah akar D kuadrat yang merupakan jarak antar pusat dikuadratkan dikurangi R1 tambah R2 dikuadratkan. Oke, kita lihat contohnya. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 8 cm dan jarak kedua pusatnya 10 cm. Jika panjang salah satu jari-jarinya adalah 2 cm, maka berapakah panjang jari-jari lingkaran yang lainnya? Oke, ini ilustrasi lingkarannya. Lingkaran yang pertama, jari-jarinya belum kita ketahui. Jarak antar pusatnya adalah 10. Jari-jari lingkaran yang kedua adalah 2. Kemudian panjang garis singgung persekutuan dalam di soal diketahui sama dengan 8. Berarti yang ditanyakan adalah jari-jari yang pertama. Jari-jari yang pertama ini berarti R1 atau AM1. Nah, di rumus AB atau panjang garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar D kuadrat kurang R1 tambah R2 kuadrat. Karena AB diketahui sama dengan 8 dan jarak antar pusatnya adalah 10, R1-nya belum ada, R2-nya sama dengan 2, maka diperoleh 8 sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang R1 tambah 2 dikuadratkan. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan, berarti 8 kuadrat sama dengan hilang tanda akarnya, jadi 10 kuadrat kurang R1 tambah R2 dikuadratkan. Dengan demikian R1 tambah R2 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 8 kuadrat sama dengan 64. Kemudian kita akarkan R1 tambah R2 sama dengan akar 100 kurang 64, akar 36 sama dengan 6. Sehingga R1 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi jari-jari lingkaran yang ini sama dengan 4. Berikutnya kita lihat contoh 11. Diketahui dua buah persamaan lingkaran, yaitu L1 dan L2. Seperti ini persamaannya. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Lingkarannya tidak digambar, gambarnya tidak disebutkan, hanya diberikan persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Sehingga kita perlu mencari masing-masing pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran tersebut.
Untuk lingkaran pertama, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 8y kurang 32 sama dengan 0. Pusatnya berarti min setengah A, min setengah B, berarti min setengah kali 2, min setengah kali negatif 8, diperoleh min 1,4, dan jari-jarinya adalah akar dari min 1 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi negatif 32, diperoleh akar 49, sama dengan 7. Sedangkan lingkaran kedua, x kuadrat tambah y kuadrat min 10x min 24y tambah 168 sama dengan 0, berarti pusatnya adalah min setengah, negatif 10, min setengah kali negatif 24. Min setengah kali negatif 10 adalah 5, min setengah kali negatif 24 sama dengan 12. Jadi pusatnya 5,12. Sementara jari-jarinya adalah akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat dikurangi C, C-nya 168. Diperoleh akar 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita harus mencari jarak antar pusat M1 dan M2. Kita cari jaraknya menggunakan rumus jarak titik ke titik. Berarti min 1 dikurangi dengan 5 dikuadratkan tambah 4 dikurangi 12 dikuadratkan. Kita teruskan hitungannya, berarti ini min 6 kuadrat tambah min 8 kuadrat sama dengan 100 diakarkan menjadi 10. Sehingga jarak antar pusatnya adalah 10. Langkah terakhir adalah kita gunakan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran. Misalnya adalah P sama dengan akar D kuadrat dikurang R1 kurang R2 dikuadratkan. Berarti akar dari 10 kuadrat dikurang 7 kurang 1 kuadrat. Akar 100 kurang 36, akar 64 sama dengan 8. Sehingga panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini adalah 8 cm. Baik, kita lanjut pada materi terakhir pada tayangan ini, yaitu tentang berkas lingkaran. Ini adalah persamaan berkas lingkaran, ada 3 buah. L1 tambah lambda L2 sama dengan 0, L1 tambah lambda kali H sama dengan 0, dan L2 plus lambda kali H sama dengan 0. Lambdanya merupakan parameter, sedangkan H merupakan garis kuasa, garis yang melalui titik potong dua buah lingkaran. Dan persamaan garis kuasa dapat ditentukan dengan menggunakan atau dengan cara L1 kurang L2 sama dengan 0. Oke, sekali lagi bahwa berkas lingkaran merupakan sembarang lingkaran atau kumpulan lingkaran yang dibuat melalui dua buah titik potong dari dua lingkaran. Misalkan ini lingkaran pertama yang diberi warna merah, lingkaran 1 dan lingkaran 2 berpotongan di titik A dan titik B. Nah, jika kita membuat lingkaran ketiga, keempat, kelima, keenam yang harus melalui titik A dan titik B, maka akan banyak sekali lingkaran-lingkaran. Seperti ini ilustrasinya. Nah, kumpulan lingkaran yang melalui titik A dan B inilah yang dinamakan sebagai berkas-berkas lingkaran. Jadi semua lingkaran yang berwarna biru adalah berkas lingkaran L1 dan L2. Berkas lingkaran dari L1 dan L2. Nah, bagaimana kita dapat menentukan persamaan berkas lingkaran? Caranya adalah dengan menggunakan rumus persamaan berkas lingkaran yang tadi. L1 tambah lambda L2 sama dengan 0, atau L1 tambah lambda kali H sama dengan 0, atau L2 tambah lambda kali H sama dengan 0. Di mana si garis H ini merupakan garis kuasa yang melalui titik potong kedua lingkaran dasar. Jadi lingkaran L1 dan lingkaran L2 ini dinamakan lingkaran dasar. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soalnya. Contoh 12, tentukan persamaan lingkaran yang melalui kedua titik potong lingkaran L1 dan lingkaran L2 serta melalui titik 7,6. Jadi lingkaran yang ditanyakan ini adalah lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 serta lingkarannya harus melewati titik 7,6. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, pertama kita harus mencari persamaan berkas lingkarannya. Tadi dijelaskan bahwa berkas lingkaran adalah persamaan lingkaran, kumpulan lingkaran yang melalui
titik potong dua buah lingkaran basic atau dua buah lingkaran dasar. Dalam ini lingkaran dasarnya adalah L1 dan L2. Sedangkan lambdanya adalah parameter, nilai yang harus kita cari. Oke, kita gunakan persamaan berkas yang pertama, L1 tambah lambda kali L2 sama dengan 0. L1-nya ganti oleh persamaan lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25-nya, pindah ruas 25 ke sebelah kiri, jadi dikurang 25. L2-nya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 31, yang diperoleh dari memindah ruaskan 31 ke sebelah kiri. Sama dengan 0. Karena lingkaran yang diminta melalui titik 7,6, maka selanjutnya kita substitusikan titik 7,6 ke persamaan berkas lingkaran. Seperti ini. Dan jika kita hitung, maka 60 tambah 54 lambda sama dengan 0, diperoleh lambdanya adalah negatif 60/54. Selanjutnya, lambda yang kita peroleh tinggal disubstitusikan pada persamaan berkas lingkaran. Diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 25 min 60/54 kali X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 31 sama dengan 0. Dan jika persamaan ini kita sederhanakan, diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 85 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 85 sama dengan 0. Kita lanjutkan pada contoh 13. Pada gambar lingkaran ini, yang berwarna merah memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, sedangkan yang berwarna hijau, L2, memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 14X kurang 4Y tambah 28 sama dengan 0. Dan lingkaran yang berwarna biru, yang menggunakan warna biru, ini L3, semuanya berpotongan di titik A dan di titik B. Jadi lingkaran L1 warna merah, lingkaran L2 warna hijau, dan lingkaran L3 warna biru melalui titik A dan B, di mana titik A dan B ini merupakan titik potong antara L1 dan L2. Jadi L1 L2-nya disebut lingkaran dasar. Oke, pertanyaannya ada 3. Bagian yang A ini tentukan persamaan garis yang melalui titik AB, berarti garis kuasa namanya. Tentukan persamaan dari semua lingkaran yang berwarna biru. Jadi lingkaran yang berwarna biru ini persamaannya seperti apa? Atau persamaan berkas lingkaran yang warna biru. Sedangkan ini pertanyaan yang C, salah satu lingkaran berwarna biru L3 melalui titik asal koordinat 0,0. Tentukan persamaan. Nah, lingkaran yang warna biru ini cukup banyak sebenarnya. Karena yang melalui AB itu tidak hanya seperti ini saja. Bisa saja nanti yang garis putus-putus ini nih. Nah, ini melalui titik A, B. Ini demikian juga yang ini, putus-putusnya cukup banyak. Lingkaran dengan garis yang putus-putus cukup banyak. Makanya lingkaran yang warna biru ini sebenarnya berupa persamaan berkas lingkaran. Tapi untuk yang C disebutkan spesifik. Salah satunya harus melalui titik asal koordinat 0,0. Berarti yang ini, yang warna biru dengan garis utuh. Baik. Nah, yang pertama untuk yang option A, untuk yang bagian A, kita tentukan dulu persamaan garis kuasa dengan cara menggunakan rumus L1 dikurang L2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 16 dikurangi lingkaran kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat min 14X min 4Y tambah 28 sama dengan 0. Jika ini disederhanakan, bagian X kuadrat dan Y kuadratnya saling menghilangkan, sehingga diperoleh 14X tambah 4Y dikurang 16 kurang 28 sama dengan 0, atau jika sudah disederhanakan menjadi 7X tambah 2Y kurang 22 sama dengan 0. Dan ini merupakan garis potong H, garis yang melalui AB atau garis kuasa. Selanjutnya, bagian B, mencari persamaan berkas lingkaran yang warna biru tadi, yang cukup banyak, garis putus-putus. Nah, kita dapat menggunakan persamaan berkas lingkarannya yang ini. Tidak menggunakan L1 tambah lambda kali L2, tapi kita menggunakan L1 ditambah lambda kali H, di mana H-nya merupakan garis kuasa yang pada bagian A kita sudah memperolehnya, yaitu persamaannya 7X tambah 2Y kurang 22. Jadi L1-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 16, tambah lambda kali 7X tambah 2Y kurang 22 sama dengan 0.
Sehingga persamaan berkas lingkaran yang warna biru atau persamaan lingkaran yang warna biru itu karena cukup banyak berupa berkas lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah 7 lambda x tambah 2 lambda y kurang 22 lambda kurang 16 sama dengan 0. Selanjutnya, bagian C yang diminta adalah salah satu lingkaran berwarna biru yaitu L3 melalui titik 0,0. Nah, karena tadi kita sudah memperoleh persamaan berkas lingkaran pada bagian B itu, maka kita cukup substitusikan titik 0,0 ke persamaan berkas lingkaran. Seperti ini jadinya. Diperoleh lambdanya adalah negatif 8/11. Sehingga persamaan lingkaran yang warna biru yang melalui titik 0,0 itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 7 kali min 8/11x dan seterusnya. Jika ini kita hitung, diperoleh x kuadrat tambah y kuadrat kurang 56x kurang 16y sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang lainnya, contoh yang ke-14. Pada gambar, bahwa L1 ini memiliki persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min 20x min 14y tambah 113. Berarti ini L1 yang warna merah. Lingkaran biru adalah L2. Sedangkan lingkaran coklat adalah L3. Ini lingkaran coklat L3. Dan lingkaran hijau adalah L4. Kemudian lingkaran L4 dan L5 semuanya berpotongan di titik A. Titik A dan titik B. Tentukan persamaan lingkaran L3, L4, L5 dalam parameter lambda. Jadi lambda lingkaran L3, lingkaran L4, lingkaran L5 ini semuanya melalui titik A dan B. Sedangkan L1 dan L2 adalah lingkaran dasarnya. Yang B, jika L3 berpusat di sumbu Y, maka tentukan persamaan L3 ini. Dan yang C, jika L4, L5 berjari-jari setengah akar 43, maka berapakah atau tentukan persamaan L4 dan L5. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk yang bagian A dulu, kita akan hitung persamaan garis kuasa yang melalui titik A dan titik B dengan cara menggunakan lingkaran dasar L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Ini sekali lagi persamaan garis kuasa, garis yang melalui titik potong dua lingkaran dasar. L1-nya diganti, L2-nya diganti juga, sehingga diperoleh persamaan garis kuasanya adalah 14x tambah 8y kurang 113 sama dengan 0. L3, L4, dan L5 adalah anggota dari berkas lingkaran. Maka persamaan L3, L4, dan L5 ini dapat ditentukan menggunakan persamaan berkas lingkaran, yaitu L2 tambah lambda kali H. H merupakan persamaan garis kuasa ini, sama dengan 0. L2-nya diganti, H-nya digantikan. Jadi diperoleh x kuadrat tambah y kuadrat kurang 16x kurang 6x kurang 6y tambah 14 lambda x tambah 8 lambda y kurang 113 lambda sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran L3, L4, L5, yaitu persamaan lingkaran yang melalui titik A dan B, di mana A dan B merupakan perpotongan lingkaran 1 dan lingkaran 2. Selanjutnya, karena tadi lingkaran 3 adalah salah satu anggota berkas lingkaran, berarti L3 ini memenuhi persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min 6x min 6y tambah 14 lambda x tambah 8 lambda y kurang 113 lambda sama dengan 0. Jika kita sederhanakan disatukan komponen atau suku-suku yang sama, maka diperoleh persamaan berkas lingkaran untuk L3 adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 14 lambda dikurangi 6x tambah 8 lambda kurang 6y kurang 13 lambda sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa persamaan lingkaran dalam bentuk umum x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Pusatnya itu kan memiliki rumusnya min a per 2, min b per 2. Karena di sini a-nya adalah koefisien x, berarti min 14 lambda kurang 6 dibagi 2, min 8 lambda kurang 6 dibagi 2. Seperti ini jadinya. Dan L3 berpusat pada sumbu
sumbu Y. Kalau berpusat pada sumbu Y, pastinya absis dari pusat itu adalah 0. Absis itu nilai X. Jadi yang negatif 14 lambda kurang 6 dibagi 2 ini pasti 0. Kali silang, diperoleh lambdanya 3/7. Nah, selanjutnya lambda yang kita peroleh tinggal disubstitusikan pada persamaan berkas lingkaran L3. Jadi lambdanya diganti oleh 3/7, demikian juga lambda ini ganti 3/7, lambda ini ganti 3/7. Kita hitung, diperolehlah persamaan L3. Lingkaran yang ketiga itu adalah 7x kuadrat tambah 7y kuadrat kurang 18x kurang 339 sama dengan 0. Nah, untuk yang bagian C, lingkaran L4 dan L5 ini berjari-jari setengah akar 43. Maka persamaan L4 dan L5 pun, karena ini memenuhi persamaan berkas lingkaran yang tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 14 lambda min 6X tambah 8 lambda min 6Y kurang 133 lambda sama dengan 0. Jika kita sederhanakan bentuknya atau difaktorkan, maka jadi seperti ini. Ini dinyatakan dalam bentuk persamaan standar. Jadi dengan menggunakan kuadrat sempurna, kita nyatakan persamaan lingkaran bentuk yang semula bentuk umum ini menjadi bentuk standar di bawah. X kurang 3 plus 7 lambda kuadrat tambah Y kurang 3 plus 4 lambda kuadrat sama dengan 65 lambda kuadrat tambah 47 lambda tambah 18. Atau jika kita masih ingat rumus jari-jari persamaan lingkaran, yaitu akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, yang A-nya itu adalah ini, sedangkan B-nya 8 lambda kurang 6, dan C-nya adalah min 113 lambda, juga bisa. Jadi nanti jari-jarinya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurang C. Dan itu sama dengan setengah akar 43. Atau jika kita menggunakan kuadrat sempurna, diperoleh R kuadratnya adalah 65 lambda kuadrat tambah 47 lambda tambah 18. Sama dengan jari-jari kuadrat. 65 lambda kuadrat tambah 47 lambda tambah 18 sama dengan 43/4. Disederhanakan, jadi 160 lambda kuadrat tambah 118 lambda tambah 29 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan jadi 2 lambda plus 1 kali 130 lambda plus 29 sama dengan 0. Diperoleh dua buah parameter lambda, yaitu negatif setengah dan negatif 29/30. Nah, jika lambda sudah diperoleh, maka substitusi pada persamaan berkas lingkaran yang awal ini, atau yang bagian A tadi. Jadi diperoleh, jika lambdanya min setengah, maka dapatnya lingkaran seperti ini. Anggap saja ini lingkaran yang keempat. Kemudian jika lambdanya negatif 29/30, diperoleh lingkarannya yang ini. Sekali lagi lambdanya diganti negatif 29/30, diperoleh X kurang 593/130 kuadrat tambah Y kurang 506/130 kuadrat sama dengan 43/4. Itu kita anggap persamaan lingkaran yang kelima. Demikian penjelasan untuk persamaan berkas lingkaran. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bertemu kembali pada seri matematika, belajar matematika untuk topik-topik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.